Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nuraida, nomor presensi 12 dari kelas 11 MIPA 4 semester. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama, tentang muamalah. Pengertian muamalah. Muamalah dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual-beli. Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Apabila jual-beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Syarat jual beli yang pertama adalah penjual dan pembelinya harus balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, jadi tanpa adanya paksaan. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, serta miliknya sendiri. Yang ketiga, ijab qabul, yakni seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian, maka pembeli akan menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Yang kedua, hiyar. Pengertian hiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Macam-macam hiyar. Yang pertama, hiyar majalis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli. Hiyar yang kedua adalah hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut. Apabila pembeli mengiyakan, maka si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Hiyar yang ketiga adalah AIB atau cacat. Hiyar AIB adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga, uang, atau nilai lebih atas penukaran barang. Semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli, barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat berikut. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Yang ketiga, secara tunai. Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga, riba yahdi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba naqsiyah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Muamalah yang kedua adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua,
ada harta atau barang. Yang ketiga, lafadz kesepakatan. Macam-macam muamalah yang ketiga adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijrah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa-menyewa adalah yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa-menyewa dilakukan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, beberapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama. Sebelumnya hal-hal berikut, yaitu jenis pekerjaan dan jam kerjanya, beberapa lama masa kerja, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, serta tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Materi yang ketiga adalah tentang syirkah. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah adalah dua belah pihak yang berakad, objek akad, atau yang biasa disebut juga maqud alaihi yang mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga adalah akad. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah ainan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Yang kedua, syirkah abdan atau bisa disebut juga dengan syirkah amal adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Yang ketiga, syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Yang keempat adalah syirkah mufawadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Jadi, syirkah ini dalam pengertian boleh dipraktikkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah ainan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadoh, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Yang ketiga adalah mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha dengan dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Materi keempat dari syirkah adalah musaqah, muzara'ah, dan muhabarah. Yang pertama adalah musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentasi yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musaqah merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, atau disebut dengan simbiosis mutualisme. Selanjutnya, muzara'ah dan muhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamnya berasal dari petani. Sementara muhabarah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamnya berasal dari
pemilik lahan. Keduanya memiliki sedikit perbedaan. Apabila musyawarah, benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan muhabarah, benihnya berasal dari pemilik lahan. Materi yang keempat adalah perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank yang kedua adalah bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara bersih dari riba. Misalnya, yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan presentasi sesuai janji. Yang kedua, musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiyah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang titipan yang telah disebutkan di atas, dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Yang keempat, qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Yang kelima, murabahah, yaitu menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Materi terakhir adalah tentang asuransi syariah. Yang pertama, prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, asuranti, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung disebut mu'amin, dan tertanggung disebut mustamin. Berdasarkan ayat Al-Quran dan riwayat hadis, dapat dipahami bahwa musibah atau risiko kerugian akibat musibah wajib ditanggung bersama. Bukan setiap individu menanggungnya sendiri-sendiri dan tidak pula dialihkan ke pihak yang lain. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari asuransi syariah. Materi kedua dari asuransi syariah adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Tentu saja, prinsip asuransi syariah berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional, yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Perbedaan yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun, lantas karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tab baru atau sumbangan yang tidak dapat diambil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.